Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut tutorialnya mengenai selection tool yang ada di Adobe Photoshop. Apa saja fungsi dari selection tool dan apa saja tools-tools yang nanti akan kita gunakan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tapi sebelum itu, saya akan ajak teman-teman semua untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifat membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar ketika saya upload video tutorial yang baru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Oke, kita langsung saja. Kita akan belajar mengenai selection tool dan apa saja tools-tools yang ada di dalamnya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa selection tool itu digunakan tentu untuk menseleksi gambar atau objek yang nanti kita akan modifikasi ya, yang ada di Adobe Photoshop. Dan ini beberapa tools-tools yang ada di selection tool ya. Yang pertama itu rectangular marquee tool, itu untuk membuat seleksi sesuai dengan bentuk kotak. Terus kemudian ada elliptical marquee tool, itu membuat seleksi sesuai dengan bentuk lingkaran. Single row marquee tool itu membuat seleksi dengan arah horizontal. Dan single column marquee tool itu digunakan untuk membuat seleksi sesuai dengan arah vertikal. Nah, kita akan coba mengaplikasikan bagaimana fungsi dari tool-tool ini ya. Dan saya sudah membuka Adobe Photoshop yang 2020 ya. Untuk mengaplikasikan tool-tools yang tadi, saya akan memasukkan gambar ya ke Adobe Photoshop-nya. Saya sudah punya gambar untuk pelajaran kita kali ini ya. Saya akan masukkan satu gambar, klik, terus kemudian geser, tahan, dan masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya, dan itu akan langsung keluar nanti ya. Dan di sini layer yang aktif adalah layer gambar yang tadi kita buka ya, dan belum ada layer-layer yang lain. Untuk mengaktifkan rectangular marquee tool, teman-teman bisa pilih di barisan toolbar ini ya. Di sini ada rectangular marquee tool. Atau kalau tidak ada, misalkan diklik kanan di sini, terus kemudian di sini di dalamnya ada ya, banyak ya, rectangular marquee tool dan lain-lain. Oke, kita pilih dahulu rectangular marquee tool. Oke, atau teman-teman bisa tekan M di keyboard ya. Untuk menerapkan atau mengaplikasikan fungsi dari rectangular marquee tool, teman-teman bisa klik, geser, tahan gitu ya. Dan apabila sudah mencapai bentuk yang sudah kita inginkan, itu tinggal lepaskan. Oke. Dan ini sudah terseleksi. Dan kepentingan kita akan mengeluarkan gambar kotak ini menjadi layer baru ya, menjadi layer baru. Caranya itu teman-teman masuk ke layer, terus kemudian new, dan di sini ada layer via copy, atau teman-teman bisa tekan Ctrl J yang ada di keyboard. Oke, kita langsung saja ya. Dan ini langsung menjadi layer baru ya, hanya kotak saja yang sudah kita seleksi tadi. Untuk membuktikannya saya akan coba menghide atau menyembunyikan layer dari background ini ya. Dan ini sudah terseleksi apa yang sudah tadi kita seleksi begitu ya. Dan itu cara mengaplikasikannya. Oke. Terus kemudian kita akan coba lagi ke yang lain ya, ke yang lain. Kita aktifkan dulu tool rectangular marquee-nya gitu ya. Dan jangan lupa kita pilih layer gambar yang akan kita seleksi gitu ya. Oke, kita akan seleksi yang ini gambarnya, terus kemudian kita akan coba lagi. Klik, geser, tahan, terus kemudian kalau sudah tinggal angkat mouse-nya begitu ya. Dan ini sudah terseleksi. Dan langsung tekan Ctrl J yang ada di keyboard, Ctrl J ya, sesuai dengan shortcut yang tadi. Oke. Dan ini sudah menjadi layer baru lagi ya, Nah, di sini sudah tercipta layer baru yang objeknya adalah objek yang sudah tadi kita seleksi begitu ya. Oke. Kita akan masuk ke tools yang lain, yaitu elliptical marquee tool. Oke, elliptical marquee tool. Layer-layer yang tadi yang sudah kita buat itu saya hide-kan ya, supaya tidak mengganggu. Oke, kita masuk ke tool selanjutnya, yaitu elliptical marquee tool. Kita aktifkan saja ya. Cara mengaktifkannya, klik elliptical marquee tool dan
cara mengaplikasikannya itu sama saja, tinggal klik, geser, tahan, dan lepaskan. Oke, dan lepaskan. Itu sudah terbentuk seleksinya ya. Nah, bagaimana misalkan kalau kita ingin menggeser-geser seleksi ini? Kita langsung bisa geser saja sebetulnya. Jadi klik, geser. Itu akan seleksinya itu akan tergeser ya. Seleksinya itu akan tergeser sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Oke, kita langsung saja Ctrl J di keyboard. Oke, itu akan tercipta layer baru ya, yang berbentuk elliptical atau lingkaran. Oke, itu tools untuk menseleksi objek atau gambar ya. Yang pertama rectangular marquee tool, terus kemudian yang kedua itu adalah elliptical marquee tool ya. Terus kemudian kita akan masuk lagi ke tools-tools yang selanjutnya. Di sini ada lasso tool. Oke, lasso tool itu berfungsi untuk menyeleksi objek dengan seleksi bebas ya, dengan seleksi bebas. Terus kemudian ada polygonal lasso tool, itu menseleksi objek dengan pola dasar poligon atau segi banyak. Terus kemudian ada juga magnetic lasso tool, itu menyeleksi objek dengan pola bebas ya, dengan pola bebas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba mempraktikkan lagi ya, agar teman-teman bisa lebih paham. Oke, saya masuk lagi ke Adobe Photoshop-nya dan kita akan modifikasi gambar yang masih yang tadi ya, gambarnya. Oke, kita akan praktekkan yang pertama itu lasso tool. Nah, lasso tool, kita akan coba pilih lasso tool, terus kemudian klik, sambil ditahan, terus kemudian digeser-geser sesuai dengan bentuk yang kita inginkan ya. Setelah itu kita lepaskan. Nah, ini sudah terseleksi ya. Ini sudah terseleksi. Oke, bagaimana misalkan menghilangkan seleksi ini? Ini kan sudah terseleksi ya. Nah, kalau kita coba geserkan, itu pasti seleksinya tergeser ya. Dan kalau kita tekan escape di keyboard, itu tidak akan terjadi apa-apa begitu. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan seleksi ini? Misalkan, katakanlah misalkan seleksi yang tadi kita sudah terapkan itu salah begitu ya. Nah, teman-teman tinggal masuk select, terus kemudian ada deselect ya, atau Ctrl D ya, yang ada di keyboard. Nah, itu seleksinya akan hilang ya, seleksinya akan hilang. Kita akan kembali lagi ya untuk menseleksi memakai lasso tool. Oke, klik, tahan, geser sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, dan kalau sudah lepaskan. Nah, karena tadi pengertian dari lasso tool itu adalah menyeleksi objek dengan seleksi bebas, maka ya kita bebas saja untuk menseleksi objeknya begitu ya. Kita akan secara bebas menseleksi objek gitu. Nah, untuk mengeluarkannya tekan Ctrl J lagi yang ada di keyboard. Oke. Dan ini akan terseleksi. Oke, kita akan masuk lagi ke tools yang selanjutnya, yaitu polygonal lasso tools. Polygonal lasso tool menyeleksi objek dengan pola dasar poligon atau segi banyak ya. Jadi kita akan mengaktifkan polygonal tool, terus kemudian kita akan terapkan. Cara menerapkannya tinggal klik, geser. Nah, ini kliknya jangan ditahan ya. Jadi hanya klik, terus kemudian digeser. Klik lagi, misalkan digeser lagi, klik lagi, digeser lagi sampai ada tanda seperti ini gitu ya. Itu harus sampai ada tanda seperti ini supaya seleksinya nanti aktif ya. Contoh misalkan kita sampai titik ini, nah ini masih belum sampai ke titik awal gitu. Nah, kalau ada view seperti ini, itu langsung klik saja dan langsung terseleksi gitu ya. Langsung terseleksi. Kita akan coba saja Ctrl J. Oke. Kenapa ini tidak bisa misalkan? Karena kita memilih layer yang salah ya. Karena kita memilih layer yang salah. Oke, kita kan tujuannya yaitu memotong file gambar yang di background ini, bukan layer 1. Maka kita pilih layer 1, terus kemudian Ctrl J ya. Dan itu akan keluar gambar yang sudah kita seleksi ya. Oke, begitu. Itu polygonal lasso tool ya. Itu polygonal lasso tool.
Nah, kita masuk ke tools yang lain, yaitu Magnetic Lasso Tool. Ya, Magnetic Lasso Tool menyeleksi objek dengan pola bebas. Oke, cara mengaktifkan Magnetic Lasso Tool, kita pilih tools di toolbar ya, ada Magnetic Lasso Tool. Terus kemudian cara mengaplikasikannya, tinggal klik, terus kemudian geser mouse-nya ya, jangan sambil ditekan, geser saja. Terus kemudian, nah kalau ada preview seperti ini, itu berarti sudah sampai di titik awal dan kita klik saja, gitu ya, itu sudah terseleksi. Nah, Magnetic Lasso Tool ini dia mendeteksi warna yang sama dalam proses penseleksiannya ya. Dalam proses penseleksiannya dia mendeteksi warna yang sama. Oke. Dan kita akan coba keluarkan. Kita pilih background di background, terus kemudian kita pilih atau kita tekan Ctrl J ya. Langsung dan ini langsung sudah keluar menjadi layar baru. Nah, fungsi selanjutnya mengenai selection tool yaitu mengenai object selection tool, terus kemudian quick selection tool dan magic wand tool ya. Kita akan coba bahas itu lagi satu persatu dan kita akan praktekkan ya. Oke, kita akan keluarkan dulu gambar yang sudah kita modifikasi dan saya pilih no saja gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada gambar ya untuk mengaplikasikan tools-tools yang tadi. Oke. Kita pilih object selection tool, terus kemudian kita selection saja atau kita seleksi saja gambarnya dan dia akan terseleksi ya. Dia akan terseleksi gambarnya. Kenapa dia secara otomatis terseleksi gambarnya? Karena objek yang di luar gambar ini itu mempunyai warna yang sama ya, sehingga tidak terseleksi. Oke, kita akan keluarkan gambar mangganya menjadi layar baru, Ctrl J di keyboard. Dan di sini sudah ada gambar mangga tanpa background ya. Nah, kita akan masuk ke tools yang selanjutnya yaitu Quick Selection Tool. Nah, Quick Selection Tool ini digunakan untuk menseleksi dengan cepat ya. Kita akan coba aplikasikan. Cara mengaplikasikannya tinggal klik saja, terus kemudian digeser ya. Nah, Quick Selection Tool ini itu dia mendeteksi warna yang sama. Oke, mendeteksi warna yang sama. Nah, di sini sudah terseleksi ya. Dia sudah menseleksi gambar yang sama. Jadi kalau kita Ctrl J itu akan keluar objek yang sudah kita seleksi tadi ya. Objek yang sudah kita seleksi tadi. Oke. Kenapa misalkan ketika kita di Ctrl J misalkan si objek mangganya yang tidak keluar? Karena yang kita seleksi itu adalah warna yang backgroundnya, bukan warna mangganya. Nah, bagaimana cara untuk menyeleksi warna mangganya? Oke, kita akan kembalikan lagi ini. Saya akan langsung delete saja dulu ya. Klik kanan, terus kemudian delete layer. Nah, kita coba aktifkan lagi untuk Quick Selection Tool. Klik, geser, dia akan mendeteksi warna yang sama. Oke, ini sudah terseleksi warna yang sama, warna backgroundnya. Dan di sini tujuannya adalah menseleksi gambar mangganya ya, menseleksi gambar mangganya. Maka kita akan masuk ke select dan di sini ada inverse atau teman-teman bisa tekan di keyboard itu adalah Shift Ctrl I ya. Klik. Nah, jadi yang terseleksi itu adalah gambar mangganya bukan gambar backgroundnya. Jadi dengan menggunakan fasilitas ini select terus kemudian inverse tadi berarti dia menseleksi kebalikannya ya, menseleksi kebalikannya. Dan kalau sudah terseleksi gambar mangganya kita Ctrl J saja di keyboard, itu nanti akan keluar gambar mangganya yang barusan ya, yang terseleksi. Oke, kita lanjut ke tools yang selanjutnya yaitu Magic Wand Tool. Nah, Magic Wand Tool ini itu lebih cepat lagi ya untuk menseleksi gambar dengan satu warna yang sama. Kita akan coba untuk mengaplikasikannya. Klik Magic Wand Tool, terus kemudian kita klik di mana saja ya. Klik di mana saja di objek tentu saja. Jadi klik di mana saja di objek yang mempunyai latar warna yang sama. Kita klik dan itu akan terseleksi langsung.
warna yang samanya itu akan terseleksi ya. Oke, ini terseleksinya itu adalah gambar dari background tadi ya. Gambar dari background, bukan mangganya. Lagi-lagi kita masuk ke inverse, jadi Ctrl Shift I ya. Itu langsung akan terseleksi mangganya, dan kalau sudah begini itu langsung di Ctrl J saja ya. Dan gambar mangganya itu langsung keluar ya, langsung keluar. Oke, itu macam-macam dari selection tool yang ada di Adobe Photoshop yang sering kali digunakan dalam proses modifikasi memotong gambar atau objek ya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai berbagai macam tools kembali yang ada di toolbar gitu ya. Dan itu akan saya buat di video-video selanjutnya. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.